Oke. Nah, termasuk di dalamnya laboratorium medik ini berperan untuk memeriksa beberapa pemeriksaan dokter, kemudian yang dokter yang menjustify. Nah, ini keakuratan, kehandalan ini berada di tangan-tangan TLM itu tadi. Sehingga nanti yang bingung TLM itu apa saja yang belum masuk. TLM itu yang kerjanya di lab. Makanya namanya laboratori, tapi lab itu kan umum sekali. Makanya di belakangnya dikasih medis, yaitu lab yang khusus di medis. Kalau zaman dulu ya tidak ada TLM tuh, masih baru. Adanya analis, sebelum analis adanya ilmu biologi. Biologi dicuri lagi oleh analis, analis dicuri lagi TLM, karena analis itu bisa kemana-mana. Bisa ke farmasi, bisa ke produksi, dan sebagainya. Kemudian materi kita ini banyak sekali dari bawah sampai akhir, cuma nanti sepertinya gara-gara kebijakan COVID-19 akan ada pemadatan. Termasuk di sini kontrak kuliah, pengenalan macam-macam mikroskop, saya kira semuanya udah kenal. Bagian-bagian mikroskop, penggunaan rutin, cara megang, cara menghandle, jangan sampai Anda kerja di rumah sakit, kemudian gara-gara salah megang jatuh, nah ini bahaya. Makanya perlu ada SOP penyimpanan, SOP pengambilan, SOP penggunaan, itu ada semuanya. Sifat bayangan, karena mikroskop ini berbeda. Meskipun saya kira sama aja ketika Anda megang kamera, mikroskop sama aja. Perubahan sifat dan cara perbesaran, kemudian lapang pandang, estimasi ukuran, kedalaman titik fokus, pengamatan morfologi darah, improver. Ini bekal Anda kuliah di semester selanjutnya. Jadi kuliah itu namanya aja dibangun dari bawah. Kalian belajar dulu dasarnya, kemudian diaplikasikan ke yang lebih lanjut, kuliah. Kalian misalkan kok diajarin cuma mikroskop saja, lah ini nanti ketika mata kuliah hematologi tidak mau tahu lagi bagaimana Anda cara menggunakan mikroskop. Ya. Kemudian untuk aturan perkuliahan, saya kurang tahu kalau yang di daftar kemarin itu, yang daftar di TLM itu ada kemarin 36 atau 37 gitu orang. Apakah di kelas ini ada berapa orang? Mana kepala suku Dayaknya nih? Berapa orang? Halo? Kepala sekolahnya siapa? Sudah atau belum? Ketua kelas? Sudah. Siapa namanya? Boleh kenalan? Sudah ada. Siapa namanya? Namanya siapa? Kepala ketua kelasnya? Adi, Pak. Ade. Saya tak cari namanya Ade di sini. Adi, bukan Ade. Adri Putra Firdaus itu. Iya, Pak. Oh, oke. Ada berapa, Adi? Hah? Ada? 40. Banyak. Ini kemuat apa enggak nih? (41). Nanti lihat ini itu. Oke, kita targetkan jam 1 selesai ya, nggak usah lama-lama. Untuk adik, karena biasanya sih kita membentuk kelas itu menjadi 10 kelompok. Ya. Jadi satu kelompok 4 orang. Tapi saya kurang tahu nanti ada kebijakan lagi apa enggak. Dibagi aja kelompoknya dulu 10 tadi. Serahkan Anda, tak saya serahkan ke Anda. Kemudian untuk aturan perkuliahan mungkin bisa dilihat di slide ya. Be on time, karena kunci dari kesuksesan semuanya on time. Saya kadang-kadang sangat sedih karena dunia kuliah itu beda dengan dunia sekolah. Kadang-kadang kuliah itu nunggu berjam-jam dosen, kemudian cangkruan, ini saya nggak suka. Sehingga kalau sama saya biasanya on time. Kalau saya telat, saya nggak masuk. Kalau Anda telat, ya silahkan keluar juga. Kalau saya seperti itu. Enak aja. Ini demi kenyamanan bersama. Kalau praktikum ini lebih ketat lagi biasanya. Kalau teori, toleransi saya biasanya 10 menit. Ya, termasuk saya sendiri. Gara-gara kadang-kadang kan gini. Oke, saya masuk kelas, kadang jalan ketemu siapa gitu, ajak ngomong sedikit. Nah, ini potensi untuk telat ini. Kemudian prepare, ya, tepat mempersiapkan keutuhan praktikum, termasuk di situ piket ya.
piket, yang nanti piket itu siapa, arah koordinasi biasanya mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kenapa? Ini mempersiapkan apa saja yang diperlukan. Report itu penyelesaian laporan sesuai dengan waktunya. Karena setiap materi biasanya diminta laporan sesuai dengan aturan dari fakultas. Kemudian aktif. Aktif ini untuk Anda sendiri. Karena ujiannya adalah praktikum, teori mata kuliahnya praktikum, ujiannya juga praktikum. Sehingga kalau ujiannya praktikum, ketika ujian nggak akan ada yang bisa nolong Anda. Nggak esok nyontek, nggak bisa ngapa-ngapain, karena ya Anda tadi tanya, gimana cara ngambil mikroskop dari almari? Yo sambilan, dilihat aja bener apa enggak. Nah kayak gini nih yang nggak bisa dicontek. Apa yang dicontek? Yang lain juga nggak bisa masuk kan gitu. Nah misalkan lagi, silahkan Anda lihat slide dari preparat menggunakan perbesaran 1000. Nah ini Anda mau nyontek siapa juga, ya bisa saja teman Anda di samping Anda, tetapi yang mengoperasikan kan Anda juga. Ketepatan, ketelitian kan tetap di Anda. Cara megang cara megang lensa, cara megang makrometer dan seterusnya itu ada aturannya semuanya, sehingga Anda nggak akan bisa nyontek karena biasanya waktunya juga terbatas. Makanya bertindaklah sesuai dengan instruksi sehingga Anda bisa diketahui mana benar atau salah. Ada pertanyaan dari sini? Nanti ini mungkin mulai minggu depan ya. Saya kurang tahu kesiapan lab, tinggal kita tunggu saja. Yang jelas kita mempersiapkan untuk masuk praktikum. Kalau dilihat dari mikroskop, karena ini pengenalan ya, mikroskop Anda sudah tahu sendiri. Ini adalah model replika yang disampaikan oleh Marshall. Sebenarnya mikroskop ini pertama kali yang menemukan adalah Robert Hooke. Robert Hooke itu adalah ilmuwan biologi yang mengidentifikasinya adanya sel pada tumbuhan. Sebenarnya tumbuhan itu tersusun sama sel, cuman dia baru bisa melihat sel melalui mikroskop tadi. Ya, ini tahun 1590 pertama kali mikroskop ini disusun, artinya dibentuk sehingga bisa melihat zat-zat yang kecil, tapi jauh dari sebelum itu ada Leeuwenhoek ini juga mengembangkan bentuk-bentuk dari mikroskop tadi. Saya kira ini sudah biasa. Kemudian mikroskop ini mayoritas, saya katakan mayoritas karena beberapa mikroskop tidak menggunakan double lens, double lensa, lensanya 2, ya. Ada objektif lensa, ada kondensor lensa atau yang disebut sebagai reksa okuler. Ya. Jadi tujuannya yaitu penggandaan perbesaran. Makanya kalau Anda tulis berapa perbesarannya 4x10, ya, atau 10x10 atau 40x10 ya tergantung dari magnitud atau kekuatan lensa itu sendiri. Ada yang nanti paling sering Anda dengar ketika belajar mikroskopi ada magnification. Ini adalah perbesarannya berapa. Ya. Kemudian ada resolusi, ini detail gambarnya seperti apa. Kalau Anda di kamera, resolusi Anda ketemunya adalah megapiksel. Kalau magnification, Anda ketemunya adalah berapa kali zoom. Kalau di kamera, yang mungkin yang hobi fotografi seringkali menemukan ya. Berapa resolusinya berapa gitu kan. Pertanyaannya itu masuk ke dalam detail gambarnya. Apakah resolusi ini menentukan kualitas? Enggak juga sih. Kadang-kadang megapikselnya detail, tapi kalau gambarnya tidak tajam ya tidak bagus juga. Ini saling mendukung keduanya. Kebetulan banyak sekali jenis-jenis mikroskop yang mungkin sudah pernah Anda dengar, yang mungkin sudah pernah Anda amati. Kok di slide saya. Mikroskop itu ada yang namanya mikroskop tidak ada di slide saya.
Kalau di sini ini resolusi mikroskop magnify ini perbesaran ada 4 kali, ada 10 kali, ada 40, tergantungnya ada 45, ada 90 sampai 100. Kemudian ini ciri-ciri nanti ada pembahasan sendiri ini, termasuk dari apa namanya ketajaman, kedalaman lensa dan seterusnya, ada semuanya. Bentar saya cari di sini ada nggak? Nah, ini jenis-jenis mikroskop ya. Mikroskop kalau dilihat dari ini ada beberapa penempatan jenis. Pertama, student mikroskop biasanya digunakan untuk apa namanya anak-anak belajar, tetapi bukan untuk analisa klinis. Ini bisa saja biasanya tergantung dari merek. Clinical, ya, clinical itu berarti buat pemeriksaan di lab. Research ini yang digunakan untuk penelitian. Berdasarkan konstruksi dan kegunaan, biological microscope. Ya, sebenarnya yang namanya kaca pembesar itu juga masuk mikroskop. Ya. Ketika dia bisa melihat zat-zat yang kecil. Stereo mikroskop ini biasanya bentuknya lumayan besar. Kemudian metallurgical mikroskop, fotografi mikroskop. Jadi ini tergantung dari kegunaannya. Berdasarkan cahaya yang melewati ini banyak sekali, ada stereo, termasuk yang Anda pelajari, yang Anda di lab itu mayoritas adalah stereo. Kemudian dark field mikroskop, ini biasanya untuk melihat benda-benda yang lumayan besar. Contoh, melihat struktur dari siripnya ikan. Nah, ini kalau pakai mata kan agak susah. Ini. Kemudian yang disebut dark field itu artinya apa? Dark itu gelap, field itu adalah bidang. Artinya nanti makhluk hidup atau zat yang kita amati itu ketika berbentuk terang maka bisa digelapkan belakangnya. Fluorescence, fluorescence berarti ada yang memandarkan warna. Fase kontras berarti di sini adanya suatu kontras yang berbeda pada setiap sudut pandang. Anda bisa cari nanti untuk panduan, dan ini nanti saya belum upload sih, tadi masih sibuk dengan yang lain. Saya upload di semua di e-learning, Anda bisa download, Anda bisa pelajari termasuk buku praktikum, termasuk slide ini juga nanti saya akan taruh di e-learning. Tapi sabar sedikit. Ultraviolet mikroskop ya. Kemudian ada yang disebut sebagai mikroskop elektron. Mikroskop elektron mungkin Anda sudah pernah mengenal di SMA. Namun demikian, sudah banyak kakak tingkat kalian yang menggunakan mikroskop elektron ini sebagai skripsi. Contohnya bagaimana, Pak? Misalkan, Anda mengamati bentuk ginjal yang terkena diabetes. Bisa. Misalkan bentuk nefronnya seperti apa, glomerulusnya apakah mengalami pembekakan, dan seterusnya. Atau Anda melakukan pengobatan terhadap struktur mikrobiologi dari hati yang terkena virus. Kemudian Anda obati apakah ada perubahan atau tidak. Kalau diabetes itu biasanya nyerangnya kemana-mana, bisa ke hati, bisa ke liver, bisa ke ginjal, nah, itu bisa semua diamati. Anda ingin melakukan penelitian pengobatan jaringan kulit yang terkena luka bakar menggunakan aloe vera atau lidah buaya, itu bisa juga itu. Bentuk mikroskopinya seperti apa? Nah, mata kuliah yang seperti ini banyak masuk ke mata kuliahnya besok di sitohistoteknologi. Ya. Termasuk di sini kalau Anda menggunakan mikroskop cahaya yang akan Anda pelajari pemantulan cahaya. Kenapa sih menggunakan minyak? Kenapa dia harus lebih dekat, walking distance? Ini kita akan pelajari semua di praktikum. Ini David tadi sudah saya sampaikan, biasanya digunakan untuk menyampaikan organisme. Fase kontras tadi yang memiliki kontras apa sih? Kecerahan yang berbeda-beda.
Kemudian prinsip penggunaan mikroskop. Prinsip penggunaan mikroskop di sini ada yang pernah megang kamera, sama saja. Kamera itu pertama kali disetting tidak pernah dalam keadaan zoom paling besar. Ini kalau masih amatir kelihatan, zoomnya kok tiba-tiba tinggi, tidak mungkin. Yang mungkin biasanya itu kalau kameranya digital biasa, yang bentuk pocket, itu kalau Anda perhatikan begitu dinyalakan pasti zoomnya paling kecil. Kamera HP aja lah, tidak ada kemudian langsung zoom 20 kali, tidak ada. Sama dengan mikroskop. Semuanya diawali dari perbesaran paling kecil untuk tata penggunaannya. Nah, ini yang sering kita temukan ya. Kita pernah menguji coba kira-kira kesalahan penyimpanan seperti apa. Sampai semester 7 juga masih kita temukan perbesarannya tiba-tiba ada di angka 10. Ada di angka 40 ini seringkali kita temukan. Berarti memang individunya yang nggak bisa dikontrol. Karena memang kalau perbesaran mikroskop berbeda dengan kamera yang otomatis. Begitu disimpan, perbesaran paling kecil. Kalau mikroskop kan nggak harus diputar dulu kalau mikroskop cahaya. Ini contoh mikroskop yang sudah terhubung sama komputer. Ya. Biasanya datanya ada ada kameranya. Ini sama tadi. Ini mikroskop inverted. Jadi biasanya ketelitiannya lebih tinggi, tetapi lensa objektifnya, lensa yang mengarah ke kaca benda itu berada di bawah. Makanya disebut invert. Invert itu kebalik. Ada seperti ini. Biasa digunakan untuk mendeteksi hal-hal yang sangat detail. Contoh kultur sel. Tapi kalau di kesehatan masih terlalu canggih untuk digunakan. Nah, kalau lab Prodia kamu suruh biaya ini lumayan juga nih harganya. Kalau nggak salah sekitar 200-an. Ini sama inverted tadi. Kemudian mikroskop elektron. Nah, mikroskop elektron itu dibagi menjadi mikroskop SEM dan TEM. Nah, kalau bedanya cuma S doang sama T. Kalau SEM, ya, SEM itu scanning. Nah, kalau T itu transmission, ya. Transmisi, berarti bisa masuk. Kalau scan itu dari luarnya saja. Contoh nih, kalau ini tujuannya apa sih? Kalau dikenalkan seperti ini, kalau Anda baca buku, ini saya ambilkan dari buku Campbell, mungkin sering yang baca-baca, kemudian melihat gambar-gambar seperti itu, gambarnya bagus, selnya jelas. Ini live microscope ya. Mana nih contohnya? Nah ini gambar-gambar yang saya lingkari. Ini dari mana? Kok bisa sih gambar ini didapat gitu kan? Kok bakteri itu bisa kelihatan bulat-bulat padahal selama ini mata kita tidak pernah bisa melihat. Nah, Anda bisa melihat keterangannya. Colorized time. Artinya apa? Diwarnai oleh time, transmission electron microscope. Nah, kalau seperti ini, yang fungal selnya sel-sel jamur, ini diwarnai menggunakan SEM, scanning electron microscope. Apa bedanya kira-kira ini sama ini? Bagian yang animal cell sama fungal cell. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira? Halo? Saya ambil secara acak aja dari sini. Rangga, ada orangnya Rangga? Ya, Pak. Kira-kira bedanya apa gambar yang sebelah kiri dengan yang kanan ini? Perbedaannya dari segi Sama-sama. bentuk, Pak. Cara kerjanya lah, sebentuk itu anak TK tahu. Nah, ini coba analisa dulu. Ini TEM, ya, yang saya linkin ini TEM. Yang sebelah kanan ini SEM. Bisa nggak Anda jelaskan kira-kira yang ini cara kerjanya piye ini? Ini apa yang ditangkap?
Sama-sama elektron tapi berbeda fungsinya. Kurang paham, Pak. Oke. Ini juga nih, ini gambar. Ini adalah mikrotubul. Kalau misalkan, tentu kalian sudah belajar biologi juga, ada kromosom, ada sentromer ya. Ini diambil, ini di pojokan ada keterangannya, TEMS. Sekarang Anda harus tahu TEMS itu apa sih? Berarti kan translation elektron mikroskopi. Nah ini, saya kasih gambaran lagi. Nah ini beda nih antara kanan sama kiri. Yang kiri ini SEM, yang kanan TEM. Apa bedanya? Ana, hadir Ana tuh kelihatan? Atau ada yang menonaktifkan video ya? Banyak ternyata di bawah. Nah, coba Anda, Andre. Videonya diaktifkan Andre. Oh, hilang Andre. Halo, Hafiz? Gak ada juga. Oh, ini resiko kuliah daring ya kayak gini nih. Ayo Dwi. Nah, nanti di remove aja nih kalau enggak respon nih. Mungkin punya nyala tapi enggak diaktifin. Habis. Oh, enggak ada. Ya wes, siapa yang bisa menjawab antara kanan dan kiri? Khairul. Izin menjawab, Pak. Oke, siapa namanya? Tak catat deh. Afifah Batis. Oh, Afifah. Oke, apa bedanya? Kalau yang SEM itu kelihatannya seperti melihat permukaannya saja, kalau TEM itu lebih struktur dalamnya. Oke, benar ya. Jadi, Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Scanning, namanya scan itu ya di luar saja ya, luarnya. Kalau berarti TEM harus lihat dalamnya. Ini sebenarnya bukan dilihat dari dalamnya, cuma diiris tipis-tipis terlebih dahulu, baru dilihat secara tembus pandang. Artinya apa? Transparan ke belakang. Ya. Kalau Anda lihat, berarti di belakangnya itu harus ada cahaya juga supaya bisa menembus itu tadi. Kalau Anda menemukan gambar seperti ini, kira-kira TEM atau SEM ini? Ini gambarnya seram-seram dikit nih. Ayo, ini gambar lalat. Sem, Pak. Oh, Sem. SEM ya? Sem. Banyak. Jawabannya banyak yang benar dan banyak yang salah. Jawabannya adalah SEM. Scanning Electron Microscopy. Oh tahu? Kelihatan nggak dipotong ya. Permukaannya saja. Nah, biasanya kalau seperti ini loh, kak nggak pernah lihat seperti ini. Ini tahu gambar apa? Ini gambar alat buah. Alat buah yang kecil-kecil itu dilihat ternyata menyeramkan juga kalau digedein. Ya. Ini apa gambar apa? Wah, ini dan kutu yang ada di darah. Jadi kalau kok bisa saya ketemu seperti ini? Ya memang apa namanya? Ketika diperbesar semuanya akan menjadi menakutkan. Nggak usah jauh-jauh, kutu rambut aja lah kamu lihat seperti Sam itu sudah bisa melihat secara detail. Itu ada geriginya, ada bulunya, ada apanya. Nah, itu pengantar dari saya, nggak banyak-banyak kok. Ini mungkin setelah ini tidak ada zoom-zooman lagi sama saya. Kemudian langsung saja ke lab, nanti koordinasi kira-kira masuknya kapan. Kemudian untuk buku praktikum Anda bisa lihat di e-learning. E-learning belum saya aktifkan, nanti saya kasih kodenya. Kebetulan saya masih ada beberapa kegiatan yang saya urus untuk hari ini. Ada pertanyaan sampai sini?
masih nyantai, masih di awal. Kok nek kena laporan, kena pembahasan, puyeng juga. Semuanya gitu, di awal tuh nyantai. Oke, ada pertanyaan dari yang kita pelajari pada hari ini. Nah, ini kalau gambar seperti ini adalah mikrotubulin. Kelewat tadi ya, mikrotubulin itu adalah mikrotubul. Ini dilihat pakai mikroskop apa kira-kira? Ini cara bukan TEM sama SEM. Ini melihatnya pakai apa namanya, fluorescence mikroskopi. Fluorescence itu berarti ada pewarna yang mengikat pada organel sel tertentu. Ini tulangnya sel-sel itu kan tidak bertulang, tapi ada yang menegakkan dia sel. Sama dengan ini. Ini kalau yang warna hijau-hijau ini melihat nerve apa namanya itu bahasa Indonesianya? Saraf. Ya, saraf dari benih ikan. Sama dengan ini yang kanan ini yang saya putar-putar merah sama biru, yang hijau ini menggunakan fluorescence juga. Yang merah ini adalah kromosom, yang hijau ini adalah mikrotubul. Nah, ini sehingga orang-orang biologi, orang-orang kesehatan itu bisa melihat semua kejadian gara-garanya seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak kita akhiri, nggak usah lama-lama. Nanti lebih detail karena apa ya, keterbatasan konsentrasi itu biasanya apalagi di Zoom itu paling 10 menit di awal. Untuk ke depan kita tidak pernah menggunakan Zoom lagi. Ini pertama dan terakhir menggunakan Zoom. Kecuali nanti terpaksa ternyata lab-nya belum siap, protokol kesehatannya belum siap, ini nggak bisa saya menganulir. Kalau tidak ada kita tutup ya. Ini sudah terekod siapa saja yang masuk. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.